Kalian sadar nggak sih ada fenomena yang benar-benar aneh dengan Chelsea belakangan ini? Coba deh kalian perhatikan dan rasakan baik-baik. Kalau beberapa musim kemarin, di setiap bursa transfer, kita selalu disuguhkan berita tentang Chelsea yang gila-gilaan menghamburkan uang demi pemain muda. Entah itu sekadar wonderkid dari antah berantah di liga kecil, sampai bocah belasan tahun yang harganya sukses bikin kita semua geleng-geleng kepala. Pokoknya, kalau ada pemain muda yang baru mekar sedikit saja, Chelsea pasti sudah nongkrong di garda terdepan sambil bawa koper berisi ratusan juta euro. Tapi, coba kalian lihat situasi sekarang. Di saat klub-klub raksasa Eropa lain malah lagi gencar-gencarnya berburu bibit muda masa depan, manajemen The Blues justru tiba-tiba putar balik 180 derajat. Iya, kalian sama sekali nggak salah dengar. Chelsea sekarang malah sibuk membidik bintang-bintang tua yang usianya sudah masuk kategori senja untuk ukuran atlet profesional. Dua nama besar yang mendadak mencuat di radar belanja mereka sukses bikin gempar jagat sepak bola. Jordan Henderson dan Danny Welbeck. Ada barisan yang teriak panik. Ketakutan kalau ini cuma bakal jadi transfer badut yang berujung blunder fatal. Tapi, di sisi lain, nggak sedikit juga supporter teguh yang malah tersenyum penuh optimisme. Karena mereka sangat percaya kalau manuver nyeleneh ini adalah jalan ninja untuk mengulang sejarah manis yang berujung pada angkat piala. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya merasuki isi kepala manajemen Chelsea? Kenapa mereka tiba-tiba banting setir dari yang doyan koleksi, bocil, jadi beralih memburu, bangkotan? Strategi masterclass macam apa yang sebenarnya sedang diracik di balik layar? Mari kita bedah tuntas misteri di balik manuver transfer aneh klub asal London Barat ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip, agar nggak gagal paham. Untuk bisa benar-benar memahami akar perubahannya, kita harus sudi mundur sedikit dan melihat secara utuh apa yang sebenarnya terjadi pasca musim 2025 ke 2026. Musim yang secara objektif bisa kita sebut ambyar total buat tim sekelas Chelsea. Kegagalan demi kegagalan di musim lalu tampaknya menjadi tamparan keras yang memaksa para petinggi klub untuk akhirnya terbangun dari mimpi indah mereka dan memutar otak mencari solusi konkret. Mereka akhirnya sadar kalau mereka sangat butuh pendekatan yang benar-benar berbeda. Dan penunjukan sosok Xabi Alonso di kursi kepelatihan belakangan ini bukanlah sekadar pergantian nahoda biasa. Kehadiran Alonso adalah sebuah alarm keras, sebuah pertanda mutlak bahwa akan ada perombakan besar-besaran di wajah skuad The Blues untuk musim kompetisi 2026-2027. Nah, bagian inilah yang paling menarik untuk kita soroti. Kalau di musim-musim sebelumnya kita tahu manajemen The Blues di era konsorsium Bluco ini seolah pelit banget dan super perhitungan dalam memberikan kekuasaan ke pelatih. Dulu, istilahnya manajer mereka itu statusnya cuma sebatas head coach atau sekadar pelatih kepala. Praktiknya apa? Ya mereka cuma disuruh fokus urus taktik di lapangan rumput. Urusan beli pemain siapa? Urusan nentuin arah kebijakan transfer? Nol besar. Pelatih nggak dikasih kebebasan sama sekali. Mereka cuma disodorin skuad yang udah dibelanjain oleh para direktur olahraga. Lalu dituntut layaknya pesulap untuk meracik kemenangan dari bahan yang belum tentu mereka inginkan. Ending dari kebijakan kaku itu? Tentu saja berantakan luar biasa. Kalian pasti masih segar diingatan soal gimana kacaunya kasus yang menimpa Enzo Maresca. Meskipun memang harus diakui ada bumbu-bumbu drama dan bau pengkhianatan di hari-hari terakhir masa jabatannya. Tapi kalau kita mau mengusut tuntas, pelatih asal Italia itu sebenarnya diam-diam memendam frustrasi yang amat berat. Dia merasa tangannya diikat kuat-kuat untuk urusan jual beli pemain. Belajar dari kebodohan historis dan serentetan kegagalan beruntun itulah, manajemen Chelsea akhirnya memilih untuk menurunkan ego mereka. Mereka kini dengan legawa memberikan kunci kerajaan ke tangan Xabi Alonso. Pria jenius asal Spanyol ini tidak cuma dituntut untuk menciptakan taktik operan cantik atau pressing mematikan di lapangan, tapi dia juga secara resmi diberikan wewenang penuh, layaknya manajer sungguhan di masa lalu, untuk membangun skuad yang sepenuhnya sejalan dengan visinya. Alonso diberi kekuasaan mutlak menentukan arah transfer klub. Gebrakan perdana dari era baru yang menjanjikan ini sebenarnya sudah mulai terlihat nyata. Chelsea tanpa ragu sedikit pun langsung menebus Morgan Rogers dengan harga yang sangat fantastis, menyentuh angka sekitar 138 juta euro menurut data Transfermarkt. Sebuah pergerakan masif yang membuktikan kalau manajemen memang siap membakar uang demi mendukung penuh Xabi Alonso. Banyak pengamat sepak bola, dan mungkin termasuk kalian juga, yang sempat berpikir, paling kejutan transfer Chelsea musim ini cuma bakal berhenti di pembelian mahal Rodgers itu aja. Tapi, tahan dulu napas kalian. Ternyata gebrakan Rodgers hanyalah sekadar menu pembuka. Memasuki minggu-minggu ini,
Rumor yang jauh lebih langka dan bikin semua pundit mengerutkan dahi mulai berhembus sangat kencang. Chelsea tiba-tiba mengarahkan radarnya ke pemain-pemain veteran yang jam terbangnya sudah setinggi langit. Nama pertama yang santer dikaitkan adalah Danny Welbeck. Sekali lagi, ya, Welbeck, ex-striker yang pernah merumput untuk Manchester United dan Arsenal, yang belakangan menjadi tulang punggung di lini depan Brighton. Sosok veteran yang sudah kenyang makan asam garam kasarnya atmosfer Premier League. Kemudian, menyusul nama kedua yang sejujurnya jauh lebih mengejutkan lagi. Sang mantan jenderal lapangan tengah dan kapten abadi Liverpool yang saat ini sedang membela Panji Brentford, tiba-tiba menyeruak masuk dalam daftar prioritas utama belanja The Blues. Coba kalian bayangkan sejenak. Seorang Jordan Henderson yang selama hidupnya begitu identik dengan warna kebesaran merah, kini dirumorkan sangat kuat bakal mengenakan jersey biru kebanggaan Stamford Bridge. Bukankah ini terdengar seperti fiksi di game bola? Oke, kita sudah cukup membahas rumor-rumor hangatnya. Sekarang saatnya kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan sejuta umat yang pasti terus berputar-putar di dalam benak kalian semua. Kenapa? Kenapa di saat klub raksasa lain sedang asyik-asyiknya membina wonderkid, Chelsea malah sibuk mengumpulkan pemain yang masa keemasannya hampir habis? Jawabannya sebenarnya sangat simpel, namun dampaknya amat krusial, demi menjaga mentalitas dan menanamkan pengalaman. Mari kita jujur pada diri sendiri dan melihat secara objektif bagaimana kondisi ruang ganti Chelsea dalam setahun terakhir. Skuad mereka itu ibarat sekumpulan anak-anak sekolahan berbakat yang kehilangan sosok guru pembimbing. Pemain yang dianggap paling senior di dalam tubuh Chelsea saat ini posisinya cuma diisi oleh nama-nama seperti Robert Sanchez, Axel Disasi, atau Tosin Adarabioyo, yang kalau kita cek umurnya, mereka baru menyentuh angka 28 tahun. Kalau kita bicara soal figur kapten sejati atau pemimpin karismatik di atas lapangan, satu-satunya harapan terbesar yang tersisa mungkin cuma ada di pundak Reece James. Tapi masalah utamanya adalah, usia Reece James sendiri juga baru masuk 26 tahun. Chelsea saat ini benar-benar sedang mengalami krisis figur bapak di ruang ganti. Akibatnya apa? Musim lalu kita semua menjadi saksi mata yang kecewa bagaimana skuad Chelsea seringkali tampil sangat labil dan mudah goyah. Mereka punya kebiasaan buruk yang sering menunjukkan sikap kekanak-kanakan dan sama sekali tidak dewasa saat berada di bawah tekanan. Bukti paling konkret dari bobroknya mentalitas mereka ada di data statistik kedisiplinan. Silakan kalian cek sendiri data resmi dari Premier League musim lalu. Chelsea berhasil keluar sebagai juara sayangnya, sebagai juara kolektor kartu merah terbanyak. Skuad ini bahkan jauh meninggalkan catatan kelam klub-klub langganan kartu lainnya. Fakta pahit ini adalah sinyal bahaya berwarna merah terang, bahwa tim ini butuh seseorang yang bisa berteriak, menenangkan, dan membimbing pemain lain saat situasi di lapangan mulai memanas tak terkendali. Di titik kritis inilah, nama Welbeck dan Henderson hadir sebagai obat instan penawar luka. Kalau kita bicara soal jam terbang dan pengalaman mengarungi kerasnya Premier League, rasanya tidak ada satupun yang berani meragukan kapasitas mereka berdua. Danny Welbeck sudah pernah mencicipi dan merasakan langsung bagaimana beratnya tekanan bermain di klub dengan ekspektasi setinggi langit, seperti Arsenal dan Manchester United. Sementara Jordan Henderson, rekam jejaknya lebih gila lagi. 12 tahun penuh kesetiaan mengabdi di Anfield, menyandang ban kapten, dan telah berkali-kali mengangkat trofi paling bergengsi ke langit. Mental juaranya sudah mendarah daging, tak lekang oleh waktu. Xabi Alonso sadar sesadar-sadarnya, bahwa timnya sangat membutuhkan figur mentor seperti ini. Sedikit bocoran, sebelum ini Alonso sebenarnya sempat membidik Granit Xhaka untuk mengisi peran pemimpin ini. Namun karena pihak Sunderland saat itu dikabarkan enggan untuk melepas sang pemain, maka fokus pun langsung dialihkan. Kesimpulannya sudah sangat terang benderang. Alonso tidak sedang mencari pemain dengan kecepatan lari sekencang kilat atau skill individu yang lincah menari-nari. Kualitas fisik Henderson maupun Welbeck mungkin sudah diakui jauh menurun dimakan usia. Tapi soal pengalaman taktis dan ketenangan psikologis, mereka berdua adalah opsi penyelamat terbaik yang bisa didapatkan saat ini. Tentu saja, mendatangkan pemain tua bukanlah hal yang populer. Keputusan ini sudah pasti memancing nyinyiran luar biasa. Banyak fans yang langsung protes keras di media sosial. Belum lagi para supporter klub rival yang dengan senang hati menjadikan transfer aneh Chelsea ini sebagai bahan olok-olok harian mereka. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ikut-ikutan pesimis dan menghujat, mari kita sejenak memutar memori kita ke beberapa tahun silam. Keputusan berani merekrut pemain veteran yang usianya sudah di ujung tanduk ini sebenarnya ibarat memutar ulang kaset lama Chelsea, sebuah kaset ajaib yang dulunya justru sukses mencetak sejarah besar. Kalian semua pasti masih ingat betul kan? Momen epik di tahun 2020 silam,
ketika The Blues secara sangat mengejutkan mendatangkan sosok bek legendaris Thiago Silva? Bayangkan, usia Silva pada waktu itu sudah menyentuh angka 36 tahun. Hampir semua pandit sepak bola dan media terkemuka, tidak terkecuali The Sun, secara kompak melabeli keputusan tersebut sebagai transfer yang super aneh, sebuah perjudian konyol yang berpotensi blunder. Tapi, mari kita lihat bagaimana sejarah mencatat endingnya. Setelah merapat, Thiago Silva yang awalnya dipandang sebelah mata justru langsung bertransformasi menjadi sosok dewa pelindung sekaligus panglima perang di tubuh Chelsea. Problem Chelsea di tahun itu benar-benar mirip bak pinang dibelah dua dengan kondisi sekarang. Skuad mereka dipenuhi bakat muda yang luar biasa namun kehilangan sosok pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Silva maju tanpa ragu, mengambil peran krusial tersebut dengan sempurna, membimbing para pemain muda, dan menularkan aura pemenang. Hasil akhirnya, di akhir musim penuh pertamanya di Stamford Bridge, perjalanan Thiago Silva tuntas dengan senyuman lebar mengangkat trofi Liga Champions. Berkaca dari kesuksesan magis tersebut, rencana Xabi Alonso saat ini menjadi sangat logis dan bisa diterima. Jadi, mari kita rangkum semua benang merah dari manuver transfer ini. Keputusan manajemen Chelsea yang kini getol mengejar tanda tangan Welbeck dan Henderson jelas, merupakan sesuatu yang sangat langka. Fenomena ini sekaligus menjadi pertanda kuat yang menegaskan bahwa kebijakan transfer Chelsea di bawah naungan Bluco memang sudah benar-benar berubah arah. Mereka tampaknya sudah tobat dan tak lagi bernafsu memburu bocil-bocil dengan harga yang digoreng selangit. Membeli Morgan Rogers dengan harga mahal memang menyita perhatian, tapi ia sudah terbukti di Premier League. Membeli Barrenechea Palestra mungkin usianya baru 21 tahun dan harganya sekitar 57 juta euro. Tapi dia sudah terbukti bersinar di Serie A. Dan sekarang, giliran Welbeck serta Henderson yang siap didaratkan. Perlahan tapi pasti, Chelsea mau kembali ke kodratnya. Lebih memprioritaskan barang jadi yang siap tempur ketimbang pemain mentah. Akhir kata, rentetan target baru yang masuk dalam radar Chelsea ini kembali menjadi sinyal nyata bahwa ada perubahan kebijakan radikal di tubuh Chelsea. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kepindahan seorang pemain gaek ke Chelsea seringkali justru bermuara pada akhir yang sangat manis bagi klub London Barat tersebut. Akankah magis yang sama juga akan berlaku bagi duo veteran, Danny Welbeck dan Jordan Henderson? Ataukah ini semua hanyalah keputusasaan yang akan berakhir menjadi lelucon? Nah, saya sangat penasaran dengan pendapat kalian nih para football lovers. Menurut kalian, apakah keputusan mengejar bintang tua ini merupakan strategi transfer yang jenius untuk menyeimbangkan tim, atau justru bukti kalau Chelsea kehabisan akal? Silakan sampaikan opini dan unek-unek kalian sebebas-bebasnya di kolom komentar di bawah. Gas ramaikan komentar di bawah, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.